Halo sobat sekalian, kita jumpa lagi. Selamat datang kembali di channel Tutor Science. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal berdasarkan materi-materi yang keluar di TPS UTBK SBMPTN 2020 ya, pada hari pertama sampai hari ketiga. Materi-materi tersebut berdasarkan field report yang dirangkum dari hari pertama sampai hari ketiga dan berbagai sumber lainnya. Nah, soal-soal yang disajikan dalam video kali ini berbeda dengan soal-soal aslinya, tapi materinya sama. Tujuannya agar sobat-sobat memahami cara mengerjakan soalnya, memahami materinya, sehingga ketika mengikuti tes TPS UTBK nantinya, walaupun soalnya berbeda tapi materinya sama, maka sobat-sobat bisa mengerjakannya. Nah, di bagian deskripsi saya sudah menyertakan ada link untuk simulasi bagi sobat-sobat sekalian. Silakan sobat-sobat ikuti simulasinya, ya. Bisa juga tidak. Tapi ketika sobat-sobat mengikuti simulasinya, nanti selesai simulasi di bagian akhirnya, sobat-sobat bisa langsung memperoleh nilai berapa benar dan berapa salah jika ada salah ya. Untuk pembahasan soalnya, simak terus video ini. Oke, kita masuk ke nomor yang pertama. Nomor 1. Jika fx sama dengan 2x tambah 7 dan fx kuadrat tambah 3fx sama dengan 6, di mana x1 dan x2 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut, maka hasil perkalian x1 dan x2 adalah, nah, pertama-tama kita lihat di sini sudah diketahui fx sama dengan 2x tambah 7. Jadi, fx sama dengan 2x tambah 7. Nah, kemudian kita lihat ada persamaan satunya lagi. Fx kuadrat tambah 3fx sama dengan 6. Nah, kita definisikan dulu untuk fx kuadratnya. Nah, fx kuadrat. Kita lihat. Kalau di atasnya persamaan fx sama dengan 2x tambah 7, maka kalau fx kuadrat, nilai x-nya tinggal diganti menjadi x kuadrat. Maka persamaannya menjadi 2x kuadrat tambah 7. Nah, kalau bagaimana dengan 3fx? Nah, 3fx maksudnya 3 dikali dengan fungsi x. Berarti 3 kali 2x tambah 7. Maka kita peroleh sama dengan 6x tambah 21. Nah, selanjutnya kita tuliskan kembali yang kita peroleh ini ke persamaan yang kedua ini ya. Jadi fx kuadrat tambah 3fx sama dengan 6. Nah, fx kuadrat itu tadi kita peroleh sama dengan 2x kuadrat tambah 7 tambah 6x tambah 21 sama dengan 6. Nah, kita sederhanakan persamaan ini, kemudian kita pindahkan yang 6 ke ruas kiri, maka kita dapatkan 2x kuadrat tambah 6x tambah 7 tambah 21 tambah minus 6. Minus 6 karena dia pindah ke ruas kiri. Ya. 7 tambah 21 tambah minus 6. Maka dia sama dengan 7 tambah 21, 28. Tambah minus 6. Berarti sama dengan 22. Ini sama dengan 0. Nah, bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Ya. Untuk persamaan kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka dia punya dua hasil ya, X1 dan X2 yang memenuhi persamaan ini. Nah, nilai X1 kali X2 itu bisa kita peroleh dari C per A. Ya, jadi C yang ini per A. Yang ada di bagian X kuadrat. Nah, kita lihat di persamaan ini. Nilai C di persamaan ini adalah 22. Kemudian nilai A-nya 2. Maka kita bisa dapatkan untuk soal ini nilai X1 kali X2 itu sama dengan 22 per 2. Atau sama dengan 11. Dan jawabannya ada pada option E. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Diketahui fungsi f dan g, di mana gx sama dengan f x pangkat 3 tambah 1. Jika G aksen 2 sama dengan 12, maka F aksen 9 sama dengan, nah, ini kita sudah ketahui nilai Gx itu sama dengan F x pangkat 3 tambah 1. Nah,
Di sini diketahui lagi ada G aksen 2 dan ditanya F aksen 9. Nah, aksen di sini berarti dia turunan pertama terhadap X. Ya. Nah, jadi kita turunkan dulu fungsi ini, baik ruas kiri maupun ruas kanan ya. Nah, turunan GX sendiri dia sama dengan turunan. Kita lihat kalau misalkan dia fungsi di dalamnya ini, maka kita turunkan dulu yang di dalam kurungnya atau yang fungsinya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini cuma X sendiri. Nah, turunan dari X terhadap X, DDX dari X itu nilainya 1 ya. Nah, kemudian 1 dikali dengan G aksen X. Oke. Nah, sekarang turunan dari Fx pangkat 3 tambah 1. Nah, kita turunkan dulu yang di dalam kurungnya ini. Nah, X pangkat 3 tambah 1. Kita turunkan satu persatu. Turunan X pangkat 3 terhadap DX dengan metode turunan sederhana, maka kita akan dapatkan nilainya adalah 3X kuadrat. Turunan dari 1 itu 0. Maka ini langsung dikali dengan F aksen X pangkat 3 tambah 1. Nah, kita lanjutkan persamaannya di sini. Nah, sekarang diketahui G aksen 2 sama dengan 12. Berarti untuk X sama dengan 2. Jadi kita turunkan G aksen 2. Nah, berarti nilai X sama dengan 2 ya. Nah, kita substitusi nilai X menjadi 2. Berarti kita dapatkan 3 kali 2 kuadrat kali F aksen dari 2 pangkat 3 tambah 1. Nah, G aksen 2 itu sudah diketahui di soal nilainya adalah 12. Nah, 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 4 nilainya juga 12. Kemudian ini F aksen dari 2 pangkat 3 itu 8 tambah 1 hasilnya adalah 9. Nah, sehingga kita dapatkan 12 sama dengan 12 kali F aksen 9. Maka F aksen 9 bisa kita dapatkan dia sama dengan 12 dibagi dengan 12. Atau hasilnya adalah 1. Ya, jadi nilai F aksen 9 sama dengan 1. Dan jawabannya ada pada option A. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Terdapat 900 mahasiswa memilih unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang diminati. Ada 700 mahasiswa memilih UKM olahraga dan ada 400 mahasiswa memilih UKM jurnalistik. Jika X dan Y berturut-turut adalah jumlah minimum dan jumlah maksimum mahasiswa yang memilih kedua UKM tersebut sekaligus, maka nilai X tambah Y adalah, nah kita menghitung yang nilai X dulu. Jadi nilai minimum itu bisa kita peroleh dengan menggunakan irisan pada himpunan ya. Nah, kita asumsikan ini misalnya peminat untuk UKM olahraga ya. Jadi ini yang olahraga. Nah, kemudian ada yang peminat untuk jurnalistik. Nah, karena X adalah jumlah minimum mahasiswa yang memilih kedua bidang tersebut, ya, maka di sini nanti ada irisan. Nah, disinilah nilai X. Ya, irisan dari yang minat olahraga sama dengan yang minat jurnalistik. Nah, karena yang minat olahraga ada 700, maka bagian yang kiri ini berarti nilainya 700 dikurangi dengan X, ya, yang meminati keduanya. Kemudian bagian jurnalistik juga ada 400 mahasiswa, berarti ini dia sama dengan 400 kurang X. Nah, total semuanya ini adalah 900 mahasiswa. Nah, kita buat persamaannya. Jadi 700 kurang X tambah X tambah 400 kurang X itu sama dengan 900. Nah, 700 tambah 400 dia itu sama dengan 1100. Min X tambah X kurang X sama dengan min X. Ini sama dengan 900. Nah,
1100 kurang X sama dengan 900. Berarti X sama dengan 1100 kurang 900. Tahu hasilnya adalah 200. Nah, ini nilai minimum ya. Jumlah minimum mahasiswa yang memilih kedua UKM tersebut sekaligus. Sekarang kita lihat jumlah maksimumnya. Nah, untuk menghitung jumlah maksimum, kita bisa gunakan logika. Lihat di sini. Ada 700 mahasiswa memilih UKM olahraga dan ada 400 mahasiswa memilih UKM jurnalistik. Jadi kondisi paling maksimum ya, karena di sini banyakkan yang minat olahraga dibanding yang minat jurnalistik, berarti kondisi paling maksimum adalah 400 mahasiswa yang memilih jurnalistik ya. Jurnalistik ini ada 400. Kesemuanya ini memilih juga UKM olahraga. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk himpunan, maka himpunan mahasiswa yang memilih jurnalistik juga termasuk dalam himpunan mahasiswa yang memilih olahraga. Ya. Jadi bagian di luar sini tinggal 700 kurang 400, nilainya ada 300. Nah, berarti nilai ini bisa kita nyatakan sebagai nilai maksimum atau Y. Jadi nilai Y sama dengan 400. Ya. Kesemua mahasiswa peminat jurnalistik juga menyukai olahraga, ya, meminati olahraga. Jadi nilai maksimumnya adalah 400. Nah, pertanyaannya berapa nilai X tambah Y? Nah, X tambah Y berarti ini sama dengan 200 ditambah dengan 400. Maka hasilnya sama dengan 600. Dan jawabannya ada pada option B. Oke. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Di antara bilangan di bawah ini, manakah yang memiliki nilai paling besar? Nah, kita lihat. Option A, B, C, D, dan E. Ini bentuknya semuanya sama. Ya, ada pecahan biasa dikali dengan nilai persen. Nah, karena semua mengandung nilai persen, jadi semuanya ada pembagi 100. Maka untuk mempermudah perhitungan, kita abaikan dulu untuk nilai persennya. Jadi kita tinggal fokus di bagian perkalian antara pecahan dengan bilangan bulat ya. Nah, 1/4 kali 17 itu bisa kita tuliskan dia teman-teman 17/4. Kemudian 1/5 kali 21 itu 21/5. 1/6 kali 27 itu 27/6. Kemudian 1/7 kali 30 itu 30/7. Kemudian 1/8 kali 35 itu 35/8. Karena semua pecahan di sini kemudian penyebutnya berbeda, agak sulit untuk menentukan mana yang besar, mana yang kecil ya. Jadi biar sama, kita ubah semuanya ke pecahan desimal ya, supaya nilainya per 10 atau per 100 ya. Nah, 17/4 itu nilainya sama dengan 4,25. Kemudian 21/5 itu sama dengan 4,2. 27/6 itu sama dengan 4,5. Kemudian 30/7 itu sama dengan 4,28. Kemudian 35/8 itu sama dengan 4,375. Nah, dalam bentuk pecahan desimal ini dengan mudah kita bisa lihat ya, bahwa yang memiliki nilai paling besar adalah 4,5. Sehingga jawaban untuk nomor 4 ini adalah C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal matriks. Diketahui matriks P, 2x tambah 3, 7, 2x, di mana matriks P adalah matriks singular. Maka jumlah semua nilai X adalah, nah kita lihat, di sini sudah diketahui matriks singular. Nah, untuk matriks singular, itu dia memiliki nilai determinan, ya, nilai determinannya itu sama dengan 0. Nah, untuk menghitung nilai determinan, maka karena di sini ini matriks 2 kali 2, maka dia sama dengan perkalian yang bagian silang ini, ya, dikurangi perkalian dari bagian yang ini. Jadi nilainya determinan ini bisa dihitung dari 2x tambah 3 dikali x dikurangi 2 kali 7 sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan persamaan ini, kita dapatkan 2x kuadrat tambah 3x kurang
14 sama dengan 0. Di sini bentuknya menjadi persamaan kuadrat ya. Ruas kanannya sama dengan 0. Maka bisa dipastikan nilai paling banyak untuk solusi soal ini adalah dua jawaban, X1 dan X2. Jadi ada dua nilai. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jumlah semua nilai? Berarti yang ditanyakan adalah X1 tambah X2. Nah, kita ingatkan lagi. Untuk persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang memiliki solusi X1 dan X2, maka nilai X1 tambah X2 itu pasti akan memenuhi persamaan min B per A. Nah, sekarang kita lihat. Di soal ini, nilai B-nya itu yang 3. Kemudian nilai A-nya itu 2. Maka kita dapatkan nilai X1 tambah X2 di persamaan ini, dia berarti sama dengan min 3 per 2. Atau karena jawaban semuanya dalam bentuk desimal, kita ubah ke bentuk desimal, maka hasilnya adalah min 1,5. Dan jawabannya ada pada option D. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Masih tentang matriks ya. Nah, di sini ada matriks X, 2 kali 2 juga, 3X, 4, 6, 2. Nah, sekarang diketahui di soal, determinannya itu 0. Maka nilai 4 kurang 2X adalah, nah kita langsung hitung ya. Karena determinan S itu sama dengan 0, maka seperti tadi ya, kita kalikan yang bersilangan ini ke arah kanan dikurangi persilangan yang ke arah kiri. Ya, berarti nilai 3X kali 2 dikurangi 6 kali 4 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 6X kurang 6 kali 4, 24 sama dengan 0. Maka 6X sama dengan 24, kita dapatkan nilai X sama dengan 24 per 6 sama dengan 4. Nah, kita lihat yang ditanyakan. Katakan nilai 4 kurang 2X. Ya, 4 kurang 2X. Nah, kita langsung hitung saja dengan mensubstitusi nilai X dengan yang kita peroleh tadi, yaitu 4. Jadi 4 kurang 2 kali 4, jadi 4 kurang 8, kita dapatkan hasilnya adalah min 4. Ya, jadi 4 kurang 2X itu sama dengan min 4, dan jawabannya ada pada option A. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, soal nomor 7 tentang bangun datar. Diketahui bangun datar berikut. Ini ada 4, ada layang-layang, bola ketupat, jajar genjang, persegi panjang. Nah, pertanyaannya, yang mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar adalah, nah, untuk mempermudah, kanannya sobat-sobat bisa lihat di tabel yang ada di ruas kanan ini. Nah, kita lihat di sini bahwa yang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar yaitu bola ketupat ya dan persegi panjang. Berarti dengan sendirinya jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah C. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Nilai rata-rata 10 bilangan adalah 12. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 13, maka nilai rata-ratanya menjadi 13. Di sini dimisalkan P itu bilangan yang diganti, kemudian ada Q yang nilainya 13. Nah, manakah pernyataan yang benar untuk hubungan P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Pertama-tama kita menghitung nilai P-nya dulu. Nah, bagaimana cara menghitung nilai P-nya? Kita lihat, di sini ada 10 bilangan, nilai rata-ratanya 12. Jadi dipastikan untuk 10 bilangan itu dia punya nilai total adalah 10 kali 12. Ya, atau 120. Nah, kemudian salah satu bilangannya diganti. Nah, kemudian nilai rata-rata menjadi 13. Jumlahnya masih ada 10 bilangan, tapi nilai rata-ratanya menjadi 13. Berarti hasilnya menjadi 130. Nah, kita lihat kronologinya ya. Dari 120 menjadi 130,
itu karena salah satu bilangannya diganti. Nah, di sini sudah diketahui bilangan yang diganti itu P. Nah, berarti di persamaan di kondisi yang pertama itu ada nilai yang diganti. Jadi kita kurangi dengan P, tapi dia diganti dengan 13. Berarti ditambahkan dengan 13. Nah, hasilnya menjadi 10 kali 13. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. 120 kurang P tambah 13 itu sama dengan 130. Ya. Nah, kalau persamaannya sudah jadi seperti ini, maka tinggal kita sederhanakan dengan konsep matematis sederhana. Kalau kita pindah ruaskan, ya, kita dapatkan nanti 120 tambah 13 kurang 130 sama dengan P. Nah, maka kita akan dapatkan 120 tambah 13 itu 133 kurang 130, maka nilai P sama dengan 3. Nah, kita lihat nilai P ini kita dapatkan hasilnya adalah 3. Nah, berarti kita dapatkan ini 3 kurang dari 13. Berarti nilai P kurang dari Q. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, bagaimana sobat-sobat? Mudah bukan? Nah, jika video ini bermanfaat buat sobat-sobat sekalian, silahkan di like dan komen video ini, dan subscribe channel ini sehingga sobat-sobat tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.